dari dua tokoh yang disebut-sebut ini Bang, Ya. menurut Bang Darman bagaimana kira-kira? Ya, ini kalau menurut saya dua-duanya berjuang. Kalau kita lihat berjuang karena mereka sama-sama mau. Tujuan kita bukan siapa yang akan jadi ketua KONI, tapi bagaimana yang mau jadi ketua KONI itu bisa yang mengangkat prestasi anak-anak Riau ini. Ya. Anak-anak Riau. Ya sebagaimana yang sampaikan bahwa KONI ini targetnya prestasi, Pak. Kalau prestasinya itu memuncak, berhasil aja. Ya. Kalau dia menurun, Ya. gagal. Ya. Itu aja sebenarnya kalau KONI kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Denny Kurnia di TV Media. Sahabat sekalian, hari ini saya mengundang dua tokoh Riau yang sehari-hari banyak bergelut atau berhubungan dengan masalah-masalah olahraga. Dan hari ini memang tema kita khusus tentang olahraga karena diperkirakan atau lebih kurang Januari mendatang kita akan memilih ketua KONI yang baru dalam Musprov Provinsi Riau, dan hari ini kita akan berdialog interaktif dengan dua tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat Riau dan sudah kami undang ke studio. Yang pertama kami undang abang kami Sudarman Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah tokoh olahraga di Riau, pernah beberapa kali menjadi pengurus KONI Provinsi Riau, dan saat ini beliau juga akan terlibat langsung dalam musyawarah provinsi atau Musprov Provinsi Riau. Tamu kami yang kedua adalah Adinda Anis Muzil. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Ya. Olahraga Jaya. Ya. Beliau ini adalah tokoh olahraga, pengamat olahraga, dan pernah menjadi ketua KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk Kota Pekanbaru. Dan kedua tokoh ini hari ini kita akan berdialog, berbincang-bincang santai, Bang Sudarman, Ya. memberikan masukan kepada pemirsa sekalian. Kira-kira seperti apa KONI ini ke depan nantinya. Baik, kita mulai saja dulu dari Bang Sudarman. Baik, Bang Darman, lanjut aja dulu. KONI akan melakukan Musprov Januari nanti. Ya, Dan biasanya kalau Musprov ini banyak yang akan maju loh. ya. Banyak yang akan maju menjadi ketua KONI, baik dari orang politik, orang ekonomi, orang olahraga, bahkan ketua-ketua cabang olahraga yang menyatakan ingin maju. Tapi dari kandidat-kandidat yang akan maju itu, ada dua nama sekarang yang sangat mengental dan mungkin sudah mengumpulkan dukungan. Karena untuk maju ketua KONI itu ada persyaratan, antara lain 4 dukungan dari kabupaten kota dan 18 dukungan dari cabang olahraga. Kedua orang yang akan maju itu, pertama yang sangat menguat dan sekarang mulai mendapat dukungan, Bapak Edi Basri. Edi Basri ini adalah anggota DPRD Provinsi Riau dan sekarang menjadi Ketua Komisi 3.
Dan yang kedua adalah Bapak Iskandar Hussein. Bapak Iskandar Hussein ini adalah Ketua KONI yang sampai hari ini masih menjabat dan akan berakhir Januari nanti. Nah, dari dua tokoh yang disebut-sebut ini, Bang, Ya, menurut Bang Darman bagaimana kira-kira? ya ini kalau menurut saya dua-duanya berpeluang ya. Kalau kita lihat berpeluang karena mereka sama-sama mau. Cuman Pak Iskandar ini akhir-akhir ini dia mendadak pengen maju juga. Yang tadinya sudah dikabarkan bahwa dia tidak maju lagi. Dia pernah bilang kaget juga kita. Ketika Pak Iskandar mau maju, ada hal-hal yang perlu kita cermati lah ya. Riau itu membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengangkat prestasi di beberapa cabang olahraga. Ya. Itu penting. Tujuan kita di sini adalah bukan siapa ketuanya, gitu. Tapi bagaimana dia bisa nggak dia Memajukan. memajukan prestasi olahraga Riau. Karena anak-anak Riau ini banyak sekali yang berbakat sebetulnya. Kalau kita lihat aja di sekolah olahraga itu sangat banyak dan di sekolah-sekolah sangat banyak. Nah, kalau ini tidak di-manage dengan bagus, ya kan? Pimpinan KONI yang bertanggung jawab tentang prestasi olahraga itu hanya sekedar mendapat jabatan, rasa mungkin pikir lagi lah kalau gitu ya. Karena banyak yang yang betul-betul kapabel lah untuk memimpin, memprestasikan anak-anak di atlet Riau. Jadi gini Den, kalau kita lihat ke belakang lagi, Ya. kita pernah ranking 5, pernah ranking 6, 7, dan terakhir 8, pada saya 8 ya. Tapi kemarin kita kan terlalu jauh terprosoknya ke ranking 2. Kemarin ini kapan, Bang? PON Sumut Semua 2024. Ya. kita tidak menyalahkan Pak Iskandar juga sebetulnya. Tapi ini kan kemampuan kita bagaimana kita membina itu. Nah, sekarang pembina itu bukan juga memang dari ketua KONI, tapi ketua KONI yang punya program untuk cabur-cabur gitu. Kalau cabur-cabur saja sudah tidak merasa puas, tidak merasa terayomi, tidak merasa dibina dia, bagaimana turunnya ke atlet kan? Jadi itu kita sayangkan. Kita mudah-mudahan pembicaraan kita bertiga sama Bu Anies ya, ini kalau bisa ya merubah inilah kita sedikit. Tujuan kita bukan siapa yang akan jadi ketua KONI, tapi bagaimana yang mau jadi ketua KONI itu bisa dia mengangkat prestasi anak-anak Riau ini gitu. Ya. Kalau anak-anak Riau ini bisa naik ke tingkat nasional yang bagus. Dulu itu kita sangat banyak, atlet-atlet kita banyak yang statusnya sampai prestasi nasional. Akhir-akhir ini kan melempem semua gitu. Ya. Karena kita jadikan KONI itu hanya sebagai ajang apa ya? Nggak tahu lah, saya mungkin Anies itu bisa jawab gitu. Karena tujuan kita apa jelas juga. Kalau tujuan kita hanya menjadikan ketua KONI, aku pun bisa jadi ketua KONI kan. Sehingga dia uang banyak-banyak kan, bayar dapat juga ketua KONI. Ya. Tapi kan bukan itu. Saya punya mampu nggak ini nah. Nah, mungkin gini juga Dan, saya juga ada bikin satu presentasi Ya. poin-poin untuk bagaimana KONI ke depan sebetulnya saya sudah sedikit, dan ini sudah dulu waktu Kadisporanya Erisman, Ya. saya ada presentasi sama Erisman. Dan begitu juga waktu Pak Gubernur dulu, Pak Wahid, saya juga ada presentasi. Prestasi tentang KONI. Prestasi tambah Ya. dan bagaimana atlet-atlet kita dari KONI itu, dari binaan KONI itu menjadi berprestasi kuat di taraf nasional itu. Dan kita boleh sekarang kalau memang siapapun yang jadi, targetkanlah berapa, misalnya 50 emas gitu ya. Ya. Gimana? Sekarang kembali lagi kayak gimana cara
itu ya tergantung. Tapi kalau kita kupas nanti sini, Ya. kita mohon nanti jangan. Ya, dikupas aja, Bang. Nanti jangan ada yang tersinggung loh. Katanya kita murni ini bagaimana anak-anak Riau itu Ya. bisa berprestasi tinggi loh. Ya. Gitu. Juga kemarin saya dengar Pak Darman ada 40 cabur. Ya, Cabur itu cabang olahraga ya, yang menolak atas majunya kembali ya. Pak Iskandar Hussein menjadi ketua KONI. Ini gimana, Bang? Saya juga dicabur ya. Ya. Tapi saya melihat sangat wajar gitu. Sangat wajar tuh gini. Kadang-kadang prestasi atlet kurang terperhatikan gitu. Ya. Banyak kali pengaduan kan kalau kita dengar itu terabaikan banyak. Cabur itu paling banyak saat-saat sekarang ini terabaikan. Ya. Ya kan? Sekarang ada berapa cabur? 54 cabur kan, Bang? Nggak salah sih 56 atau berapa? Ya. Sekitar 56 nggak salah. Ya. Jadi ini ya yang harus ini agak piawai nanti ini Anies ini kalau Ya. masuk ngitung gitu kan. Nah ini yang saya maksud adalah bagaimana caranya seorang manajemen dari ketua KONI itu. Ketua KONI harus punya manajemen, dia bukan pelatih, tapi dia punya manajemen. Nah tapi kalau itu dia tidak punya, apa mau dibikin untuk prestasi? Ini industri olahraga ini nggak jalan. Ya. Nggak jalan ini industri olahraga. Kita butuh 3 misalnya, atlet ini kita tiga ini mungkin bisa mengantongi 9 nomor. Mungkin kita bisa cetak 9 atlet yang kita terpakai, yang lainnya itu dia bisa bermain di tempat lain, dia akan dibayar gitu. Itu salah satu contoh sebagai industri olahraga. Kira-kira itu dulu mungkin nanti. Baik, Bang. Tadi kita membicarakan ada 2 calon yang sudah mengerucut di KONI dan sekarang mungkin sudah mendapat dukungan dari kabupaten kota. Ya. Kami mendengar bahwa calon itu sekitar 6 kabupaten kota mendukung Iskandar Hussein dan 6 KONI kabupaten kota itu mendukung Edi Basri. Dari 2 calon ini Abang kan baru cerita tentang Iskandar. Kalau Edi Basri ini seperti apa menurut Abang? Kalau Edi Basri itu saya melihat dia anak muda ya, anak muda yang agresif, yang energik ya, dan tiap hari dia tetap olahraga saya lihat dia kan. Apapun ya, memang hobinya di badminton sama golf ya. Tapi dia olahraganya tiap hari dia pasti olahraga. Nah itu dari sisi siapa dia ya. Kedua, yang membackup nanti kalau dia jadi ketua KONI adalah dia mempunyai jabatan di DPRD ya. Dia bisa menghimpun nanti. Kita sekarang kalau kita harapkan dana itu dana hibah dari pemerintah pasti kecil. Nah sekarang bagaimana caranya menutupi kekurangan dari hibah yang ada, bagaimana sehingga tercapai tujuan pembinaan itu yang kita pikirkan. Jadi kita ada ngobrol-ngobrol sama Edi Basri. Ya. Ya, dia kan sebagai pejabat publik lah ya, mungkin dia orang legislatif ya. Artinya dia bisa menghimpun itu. Dan menghimpun ini tidak bisa juga lepas dari gubernur harus turun tangan. Ya, tapi Edi kan belum pernah mengurus KONI, Bang. Jadi Ya. yang manajemen dia punya harus. Manajemennya. Tapi yang ngurus kan kita ini nanti. Ya. Ya kan? Ya. Karena bagaimana tatanannya, bagaimana di lapangan, kalau cabur ini seperti ini, cabur ini seperti ini kan beda-beda dia. Ya. Jadi kita akan membantu gitu loh. Baik, dari 12 kabupaten kota di Riau ini 6 yang mendukung Pak Iskandar, 6 yang mendukung Edi Basri. Ya. Berarti masih ada daerah yang mempercayakan ke Pak Iskandar berarti itu, Bang. 6 kabupaten masih mendukung dia. Iya, kadang saya sayangkan juga gitu. Kita kan harus melihat, mungkin daerah itu dibisikin bahwa ini isunya ya kita dengar. Oh ini didukung Pak Gubernur, oh ini didukung
Pak Gubernur ya semua disampaikan lah ke kabupaten kota, kabupaten kota. Dan mereka di jauh-jauh itu kan dia tidak tahu. Ya dia tahu oh, itu Pak Gubernur dia tidak tahu tuh siapa Iskandar Husin, bagaimana kondisi dia sekarang, kondisi kesehatannya mampu dan masih bisa berkiprah dengan cekatan ke lapangan, turun ke lapangan. Itu kalau itu tidak bisa gimana? Nah, itu Pak. Tadi Abang mengatakan didukung Pak Gubernur PLT sekarang, Bang. Maksudnya PLT gitu. PLT berarti Pak Asef Haryanto. Iya. Jadi tidak benar Pak Asef itu mendukung calon-calon untuk KONI ini. Saya tanya ke Edi Basri sendiri. Edi Basri bilang saya jumpa ada 2 kali jumpa, saya tanya kan. Saya posisi saya sebagai PLT Gubernur saya tidak mau mendukung siapapun. Itu kata Pak Gubernur. Maju. Dan itu udah berapa kali. Yang menyampaikan ke daerah itu kan bukannya gubernur, bukannya PLT. Jadi kan orang dianggap oh, ini kalau orang gubernur, orang PLT ini ya gitu kan. Tapi Ya, itu tidak ada sama sekali. kalau menurut hasil pembicaraan antara Pak Edi Basri ya sama Pak PLT kita nggak ada. Mereka nggak mau ikut-ikut itu katanya. Baik Bang, kita beralih sebentar ke Adinda Anis Muzail. Dinda Anis, Anda kan salah satu pengamat olahraga dan pernah menjadi ketua KONI Ya. di Provinsi Riau. Kalau pandangan Dinda terhadap ketua yang sekarang ini, Pak Iskandar Husin, dibandingkan ketua-ketua KONI sebelumnya seperti apa? Baik, terima kasih Bang Denny Ya. diundang ke podcast ini. Sebenarnya saya sudah lama tidak bicara tentang olahraga karena memang selesai KONI pada tahun 2022. Nah, setelah itu dipilih lagi menjadi ketua FPTI Kota. Tapi dengan keterbatasan anggaran kami masih sedikit pasif. Kalau ditanya tentang kondisi KONI Riau secara detail saya memang tidak pernah memperhatikan ya bagaimana kondisinya. Tetapi secara umum saya pikir perlulah kita membuat terobosan-terobosan baru dalam KONI. Karena begini Bang Dini, dalam ADRT KONI itu situ banyak diuraikan tugas KONI. Secara yang sudah banyak itu maka ada 3 fungsi yang sebenarnya fungsi utama dari KONI membantu pemerintah, yaitu pertama mengelola, yang kedua membina, yang ketiga mengembangkan. Ini 3 fungsi KONI ini: mengelola, membina, mengembangkan olahraga prestasi. Ya. Kalau mengelola artinya apa? Barang yang sudah ada kita kelola, mulai dari SDM-nya, finansialnya, sarana prasarananya, segala macam itu mengelola. Kemudian membina itu artinya meningkatkan prestasinya, mulai dari tidak bisa menjadi bisa menjadi berprestasi gitu kan. Kemudian mengembangkan itu artinya mulai dari tidak ada menjadi ada, memperluas cakupan. Mulai nggak ada medali jadi punya medali. Medali jadi punya medali. Mulai tidak ada venue menjadi punya venue. Mulai tidak ada cabornya mulai ada cabornya, gitu kan. Nah, 3 fungsi ini sebenarnya yang dikerjakan oleh KONI. Yang suatu saya menjadi ketua KONI Kota Pekanbaru, saya tanamkan ke dalam diri saya itu bagaimana 3 fungsi ini bisa berjalan dengan baik. Maka KONI Riau yang juga beranggotakan lebih dari 60 cabang olahraga ini sebenarnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan ini memang betul sosok yang pertama energi ya, karena memang olahraga ini ya tampilannya harus energik kan. Bayangkan saja dulu saya menjadi ketua KONI, saya harus ikut latihan bersama atlet Bang Denny. Semua cabang olahraga, sampai ski air pun saya ikut latihan. Ini menunjukkan bahwa
kita sebagai induk organisasi di cabang olahraga ini juga merasakan bagaimana sakitnya latihan, bagaimana keringat itu muncul pada saat latihan. Saya ikut gulat, saya ikut taekwondo, karate, sampai skill, Judo, dayung, sampai Ya. muntah-muntah dayung itu ikut juga. Kenapa saya ingin merasakan? Ya. Oh, begini ternyata atlet ini latihan. Nah, begitu kita sudah merasakan bagaimana kondisi atlet itu latihan, maka ketika kita berada di meja ketua KONI, itu seluruh kebijakan kita selalu berpihak kepada atlet, kepada pelatih. Dan satu lagi, instrumennya adalah wasit. Maka KONI ini, pertama dia harus mengelola. Apa yang dikelola? Pertama, cabang olahraga yang di dalamnya ada 3 komponen. Ada atlet, ada pelatih, ada wasit. Ini yang dikelola. Bagaimana dia mengelola ini dengan baik, dengan manajemen yang baik, dengan manajerial, dengan roadmap. Kalau target kita besok 2027 itu peringkat keberapa? Ada roadmapnya. Ya. Bukan peringkat, kita target 9, peringkat 9, peringkat 7, peringkat 6, segala macam. Bukan hanya omongan gitu, tapi ada roadmapnya. Ada peta jalannya. ada sarana juga. Ya. Ini yang dikatakan dengan mengelola. 3 komponen ini adalah perkara yang wajib diperhatikan oleh KONI. Atlet, pelatih, dan juri. Nah, maka waktu saya dulu di Ketua KONI, ini ketiga-tiga ini mendapatkan fasilitas pelatihan-pelatihan umum yang kami adakan. Misalnya pelatih kami berkali semua pelatih-pelatih cabang olahraga itu dengan pelatihan fisik, sertifikasi nasional. Kita bekali masing-masing cabang olahraga mengutus 2, kita bekali. Ya. Kemudian ada pelatihan psikologi olahraganya, kita bekali. Ini bentuk dalam hal mengelola sumber daya yang ada. Nah, di samping itu kita mengelola manajemennya, manajemen cabornya, sampai kepada manajemen laporan keuangan dan segala macam itu yang mengelola. Nah, membina. Nah, perkara membina ini pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dalam setahun, 2 tahun, dan 1 periode. Ini pekerjaan lama. Yang kita bina saat ini, itu hasilnya bisa 5, 6, sampai 10 tahun ke depan. Maka saya katakan, produk prestasi KONI hari ini bukan pembinaan KONI hari ini juga, tapi pembinaan jauh bertahun-tahun sebelumnya. Itulah yang dikatakan pembinaan. Maka di samping kita mengelola prestasi, mengelola manajemen SDM-nya, kita harus memikirkan pembinaan. 2030 besok, 2035 besok, ini KONI ini prestasi kita mau jadi apa? Berapa SDM kita yang sudah ada dalam atlet ini? Nah, ini harus di-roadmap oleh KONI itu sendiri. Ya. Nah, Baik, Dinda. Dari penjelasan yang Dinda sampaikan ini, mulai dari tugas utama KONI, kemudian soal manajemen. Nah, apakah Dinda melihat Iskandar Hussein ini sudah 4 tahun menjadi ketua dan memang sebentar lagi habis karena KONI itu jabatannya 4 tahun. Mampu nggak Iskandar Hussein itu di bidang pengelolaan? Ya, saya sebenarnya subjektif tidak ingin juga, tapi saya melihat secara umum adalah bahwa butuh pemikiran, butuh orang yang energik, butuh orang yang standby untuk mengeluarkan pemikiran untuk manajemen semua SDM yang ada di KONI sendiri. Ya, saya dengar kabar terakhir kemarin Pak Is sudah mulai sakit, tapi saya nggak tahu, saya nggak pernah mendapatkan ini. Kondisi-kondisi itu sebenarnya yang akan memperlambat akselerasi pembinaan dan 3 fungsi tadi Pak ini. Maka saya katakan yang lebih pas itu adalah ketika olahraga ini memang dipimpin oleh orang yang energik, orang yang bisa meluangkan waktunya full time di sini memikir olahraga. Dia hadir dalam rapat dan menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Dia menuangkan apa gagasan-gagasannya dalam menyusun roadmap ini. Tuh. Nah, baru tim yang di bawah itu bekerja dalam eksekusi. Nah, ini yang saya lihat. Dia harus memilih tim juga ya? Iya.
Tentu Dia yang kuat juga. yang kuat juga. Kalau hanya sekedar gagasan kemudian tidak ada Apalagi hanya sekedar jadi pengurus ya. Pas sekedar jadi pengurus, Ya. kan tiba-tiba titipan nama kemudian apa namanya Jadi kekuatan itu tidak hanya dari ketua saja ya, tapi juga tim yang mendukung dia ya. Ya. Karena pekerjaan menjadi ketua KONI ini banyak pekerjaan teknis, Bang Dini. Ya. Ya, tidak Bisa nggak? pekerjaan saja. Bisa nggak kita katakan kalau dalam 4 tahun ini Pak Iskandar itu tidak mampu untuk menjadi ketua KONI? Buktinya Riau ini pernah menjadi nomor 6 besar di Indonesia. Dan terakhir sebelum 2024 di Sumut kita masuk dalam 12 besar. Padahal sebelumnya kita pernah menjadi 6 dan 7 besar. Nah ini Adinda melihatnya seperti apa? Ya sebagaimana yang sampaikan bahwa KONI ini targetnya prestasi, Pak. Kalau prestasinya itu memuncak, berhasil dia. Ya. Kalau dia menurun, Ya. gagal. Ya. Itu aja sebenarnya tolak ukurnya. Kita nggak perlu Tolak ukurnya prestasi ya. prestasi. Kenapa? KONI ini Nah kalau ada 40 cabur yang menolak dia itu termasuk prestasi atau apa itu? ya prestasi yang saya katakan tadi adalah prestasi peralihan medali Iya. dalam Porprov. Iya. Itu adalah prestasi. Kalau prestasi manajerial segala macam akibatnya kemudian ada 40 cabur menolak, Iya. itu juga dinilai dari yang tadi Porprov tadi. Iya. Jadi makanya KONI provinsi ini targetnya adalah bagaimana dia leading di Porprov. Itu aja Pak, tolak ukurnya. Kalau dia gagal di Porprov, misalnya turun peringkatnya apalagi jauh sampai 100% ke bawah, nah itu berarti saya bilang bisa dikatakan tidak berhasil. Apalagi, nah 40 kemarin saya baca di media, 40 mengatakan rapor merah judulnya udah saya tahu juga. Gitu, saya nggak ikut itu. Soalnya saya nggak ada suara nih Bang Deni di ini. Saya baca di media 40 cabur membuat rapor merah. Artinya apa? Iya. Lebih dari 50% cabang olahraga yang menyatakan ini tidak Kompeten. berhasil, tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Meskipun dalam tanda petik ya pengorbanan finansial apa segala macam sudah dilakukan oleh Ya. tapi kan tidak hanya itu. Makanya saya katakan 3 tadi Pak Deni. Mengelola, membina, mengembangkan. Ya. Ya, kalau hanya misalnya kemampuan finansial saja enggak cukup. Nah untuk ini konsep ketiga ini baru harus didukung oleh finansial. Finansial itu apa? Dari APBD, dari CSR. Ya. Kalau mungkin Pak Is ada pengorbanan dari duit pribadi segala macam, oke, itu ucapan terima kasih kita kepada Pak Is. Tapi kan tidak hanya itu, gitu. Ya. Tidak hanya itu. Ya. Nah, kalaupun itu yang menjadi prioritas Pak Is, ya mungkin jadikan sebagai dewan penyantun. Ya. Gitu kan? Ya. Nah ini sebenarnya yang perlu kita cermati. Saya tidak subjektif si A, si B, si C, tapi bagaimana kita secara objektif saja supaya kawan-kawan cabur KONI kabupaten kota objektif saja, berpikir cerdas saja. Ya. Ini olahraga ini harus dikelola oleh orang yang energik dan harus kuat ya. Ya. Kalau Dinda melihat kira-kira kalaulah ada yang mau bisa menggantikan Pak Iskandar ini dan orang itu mungkin seperti yang Dinda sampaikan tadi bisa memanage itu, kira-kira menurut Dinda orangnya ada nggak di Riau ini menurut Dinda? Saya pikir pasti ada Pak. Pasti ada. Pasti ada. Adinda mau maju juga jadi ketua KONI? Enggak lah Pak. Nggak, pasti ada, mungkin barangkali Dinda gitu kan? Iya Bang. Iya. Nah, Bisa dia maju. Hah? Bisa dia. Bisa dia maju ya? Nah, kalau dia mau. Iya. Beban. Nah, kira-kira Dinda mau atau tidak menjadi ketua KONI? Kalau saya prinsipnya Bang, sesuatu jabatan ketua itu saya tidak ngoyo untuk mengejar, apalagi harus mengorbankan banyak finansial. Iya. Kenapa? Ini berefek kepada keadaan kita berikutnya. Tapi kalau seandainya nih, Iya. ya kan? Semua Dipilih orang sepakat juga, saya, ya. dipilih orang juga saya siap. Itu kan seandainya Bang. Iya. Karena sekarang
Dan tidak bisa lagi dia maju bang, karena 6 kabupaten kota sudah mendukung Ya, Pak itu Iskandar, masalahnya. 6 kabupaten kota mendukung Pak Edi Basri. Terus Sedangkan persyaratannya harus ada 4 kabupaten kota. kabupaten kota mendukung. Kalau tidak ada 4 tidak sah bang. Tapi bisa juga Pak Iskandar dari dia maju, Sudarman aja kan bisa. Enggak. Sebaiknya kalau menurut abang, Iskandar ini maju saja atau mundur saja? Kalau saya ditanya, tapi bukan kayak tadi, bukan subjektif, bukan mendiskreditkan. Ya. Kalau saya menilai Pak Iskandar sebaiknya menjadi pembina KONI, itu baik. Seperti bekas mantan ketua KONI itu kan semuanya di pembina, kayak Pak Yerman Yusuf pembina, ya kan? Mantan Pak Marjohan pembina, kan itu akan lebih terhormat. Tidak usahlah maju jadi ketua KONI lagi. Menurut saya di keselamatan fisik diri ya, kan kita kasihan juga Pak Is ya. Kalau nanti dia dikejar oleh target, Ya. kalau satu saat dia harus sekian di semua menyampaikan itu, dia pasti kasihan kita. Nah sekarang berandai-andai ya, begitu dia dipilih lah misal ya, setahun ke depan dia mundur total aja nih, mungkin keselamatannya betul, kesehatannya betul turun misalnya. Ini bukan wakilnya yang naik. Kita harus musprod dulu kita jadinya gitu. Kan panjang cerita jadinya kan, panjang itu ceritanya. Kecuali dikejar sekarang habis-habisan lah semua kesana kemari kan dapat misalnya kan. Jadi kalau tahun depan kesehatan menurun terus, kasihan kita. Kita harus berulang lagi mengadakan hal seperti ini lagi, biaya lagi kan. Ya. Kasihan juga pemerintah kita jadi. Udah provinsi, jadi menurut saya, kalau saya lah, tapi tanpa ada rasa sebaya jumpa pun di Wareh misalnya dia SU gitu kan, tetap baik, tidak ada masalah. Ini kan kita bicara masalah prestasi, masalah bukan siapa yang akan memimpin KONI gitu. Kalau memimpin KONI kita ini bisa semua, yakin saya, nggak ada yang nggak bisa kita. Ya, tapi artinya bukan itu. Dan lagi mungkin saya tambahkan tadi yang Anies, masalah dia berduit, bisa jadi siapapun lah ingin jadi ketua KONI karena dia ada uang gitu Ya. Tidak cukup itu. Kalau satu ketua KONI dia punya uang bisa membantu sebagian itu hanya salah satu perusahaan yang mau kita mintakan nanti sumbangsihnya, ya kan? Misalnya sekarang perusahaan besar itu ada 8. Ya. 8 itu kalau sumbangsi dia sebagai bapak angkat dia, itu baru terkumpul dengan bagus. Tapi kalau saya misalnya udah uang kan ya masuk, masih tumpul dia KONI itu tidak akan bisa berprestasi. Terbukti kan yang 4 tahun terakhir ini kan nggak bisa apa-apa, nggak mampu, kasihan kita, habis nanti uang gitu kan. Jadi artinya program-program itu terakumulasi dengan baik, tertata dengan baik, cabur-cabur semua programnya bisa kita jalankan dengan baik. Kita kan kalau bisa KONI ke depan itu cabur punya atlet yang berprestasi, yang betul-betul punya bakat bagus gitu. Itu bukan harus di Riau saja gitu. Dengan uang sumbangsi dari CSR perusahaan, dari bapak angkatnya, orang atlet muda ini bisa kita titip di pelatnas misalnya, atau kirim ke Korea misalnya, atau ke Thailand. Itu target seharusnya ke depan. Jadi nggak bisa kita main-main. Ini sekarang milih ketua ini kulihat semua main-main aja nih. Ya tanpa ada apa ya. Semua kan saya bingung gitu. Kalau duduk kita datang bang. Tidak tujuan seperti Dinda Anies bilang prestasi gitu ya. Prestasi, tujuan kita prestasi. Ya. Iya kan? Ya. Misalnya dia ini karate nih.
nanti maunya kalau KONI itu satu hari itu ini dengan karate, membahas karate ini aja. Ternyata didapati nanti ini harus 4 karateka-nya sangat berbakat. Nah, ini dikirim kemana? Jangka sekian tahun dia bisa bagus, bisa berprestasi. Itu yang kita pikir. Ya, itu yang dikatakan Dinda Anis mengembangkan itu ya. Itu dia. Ya. Mungkin Dinda Anis, kenapa Pak Iskandar ini maju lagi? Mungkin karena dia didukung. Iya. Satu, dia didukung oleh kabupaten kota. Ada 6 kabupaten kota yang mendukung dia. Kemudian dari 60 cabur itu hanya 40 yang tidak atau memprotes lah, memberikan rapor merah ke Pak Iskandar. Berarti masih ada 20 cabur yang masih mendukung dia. Bisa maju. Tadi Dinda juga mengatakan mungkin beliau tuh karena kondisinya sakit juga atau faktor umur lah ya. Nah, kalau dia hanya ketua yang bekerja timnya itu bagaimana? Misalnya saya ini hanya memanage saja, yang bekerja kan tidak saya juga. Masih layak nggak dia tuh jadi ketua? Ya, sebenarnya sesuatu yang dipaksakan itu bisa saja, Pak. Karena kita inginkan sebuah mendekati kesempurnaan dalam organisasi. Iya. Bisa saja orang yang besok yang usianya jauh lebih tua dari Pak Is kemudian melihat maju bisa sah-sah saja. Dan memang KONI ini tidak membatasi usia. Iya. Tidak ada aturan usianya harus sekian, segala macam nggak ada. Tidak juga ada aturan masalah kesehatan atau segala macam nggak ada. Ya. Yang penting dia bersedia, dia setia kepada pembinaan olahraga, dia bisa maju dan mendapatkan dukungan. Nah, sebenarnya yang mendapatkan dukungan ini yang menjadi faktor penentu. Abang, saya berapapun abang, lo nggak dapat dukungan, dia bisa maju juga. Iya. Iya. Abang mau berprestasi di olahraga dan bidang apapun, abang manajemen nama diakui. Iya. Abang juga punya memenuhi standar manajemen organisasi semua abang penuhi. Iya. Tapi abang nggak dapat dukungan, nggak bisa juga maju. Dapat dukungan 1 juga nggak bisa maju. Iya. Nah, faktor-faktor yang paling berpengaruh itu adalah bagaimana anggota ini memberikan dukungan kepada salah satu sosok yang akan maju. Ya. Saya tidak ada hak kita, kewenangan kita juga untuk melarang orang maju. Tidak bisa juga, tidak ada juga hak kita untuk melarang orang mendukung seseorang, tidak. Tapi itu memang diserahkan kepada masing-masing Yang berkompeten lah ya. Suara. yang punya pemegang hak suara. Iya. Pemegang suara merasakan menilai itu masih layak menjadi ketua KONI, kemudian ada pertimbangan tertentu yang salah satunya Bang bilang tadi tidak harus dia bekerja karena timnya segala macam, sah-sah saja. Ya. Tetapi ya kan kalau kita masih berpikiran mendekati kesempurnaan, sempurna pun tidak mendekati kesempurnaan, tentu kita akan mencari sosok yang juga mendekati kesempurnaan dalam hal jadi leadership, gitu Bang. Atau Abang mau maju, kita cari dulu. Ini Bang, kan ada 2 yang sudah dapat dukungan kabupaten, Edi Basri dengan Iskandar. Lalu saya dapat masukan juga dari beberapa pengurus KONI bahwa yang boleh maju menjadi ketua KONI itu 1 pernah menjadi pengurus KONI baik di kabupaten maupun kota. Yang kedua pernah menjadi ketua cabang olahraga. Nah ini kan saya dengar Edi Basri ini belum pernah menjadi pengurus KONI, belum pernah menjadi ketua cabur. Tapi dia dapat dukungan. Bagaimana tuh Bang? Sebenarnya itu sudah kita konfirmasi ya di KONI pusat melalui Pak. Siapa yang konfirmasi Bang? Saya langsung. Oh Abang konfirmasi ya. Ke Pak Iman Sumusi Ya. dan tolong tanyakan Pak kepada Pak Marsiano gitu. Ya. Ini kalau untuk menjadi ketua KONI calonnya itu yang diputuskan di Raker
adalah 18 cabornya ya, dukungannya. Ya. 18 cabur, 4. KONI Kabupaten Kota. Iya. Di dalam raker itu hanya itu, tidak ada disampaikan situ kesehatan, nggak ada, ya kan? Lantas pernah memimpin ini, tidak ada. Umur juga enggak. Tidak ada, umur juga tidak ada. Jadi itu begitu kita bahas sama Pak Iman Semusi, tidak bisa itu Pak Darman, ya kan? Yang dilakukan oleh TPP adalah amanat dari raker. Amanat raker hanya menyampaikan satu. Kalau dulu itu cegatnya itu dari awal, cegat dari waktu itu, ya kan? Waktu raker. Tapi sekarang udah raker, orang ini mau memilih, semua kan ingin ini apa kekurangannya yang kita ambil itu tidak boleh. Ikuti amanat raker, dan ini dijamin oleh KONI pusat. Pusat yang jamin itu, Bang. KONI pusat. Ini Ya. bisa dikonfirmasi ke Pak Iman Semusi. Iya. Jadi menurut saya kalau soal cigal-menjegal udah hapus saja lah itu, ya kan? Tidak ada gunanya. Contohnya saya bilang begitu. Misalnya sekarang gubernur bisa loh jadi ketua KONI, dan semua tidak seperti dulu lagi, semua udah bisa. Sekarang dia punya waktu atau tidak, siapapun menjadi menjadi ketua KONI itu punya waktu atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah kalau pejabat misal setingkat gubernur dia ingin menjadi meningkatkan prestasi olahraga di Riau atau di daerah lain, gubernur daerah lain ya, dia tidak pernah cabang olahraga, pernah nggak orang seperti itu terpilih? Coba saya tanya, di Papua gubernurnya gubernurnya di ketua KONI bisa tanpa ada megang cabang olahraga sebelumnya. Kalimantan ada juga seperti itu. Artinya Gubernurnya jadi ketua KONI. jadi ketua KONI. Artinya itu sudah tidak dipakai, ya kan? Itu dipakai ketika kita harus menjegal lawan gitu ya. Iya, iya. Nah ini kalau kita lakukan juga, tentu wasitnya nanti KONI pusat, Iya. ya kan? Tetapi pemilihan ini kan ada orang yang ditunjuk untuk menetapkan aturannya, Bang. TPP. TPP namanya. TPP itu tim Iya, penjaringan. dan penjaringan. Betul. Kalau tim TPP-nya membuat di sini, kemudian pusat melarang, nanti itu seperti apa itu? Tidak bisa. Amanat TPP itu menjalankan amanat raker. Tapi kalau di amanat raker itu syaratnya ada 2 atau 3 atau 4, itu harus mengacu ke situ, tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah. Kalau cuma syaratnya cuma 1, itu kemarin kan cuma terbilang 1. Kalau mau menjegal kan waktu itu kan juga Ya. Edi belum niat maju, ya kan? Tapi ketika syarat itu disampaikan cuma 1, kita konfirmasi sebelum Edi maju, kita konfirmasi ke pusat, bisa kok, karena kan asal tidak berbunyi di raker. Waktu raker itu apa? Kalau cuma syaratnya 15.4 itu bisa masuk itu, ya, makanya Edi kita. Jadi Abang berharap juga TPP itu fair-fair aja gitu. Harus fair, siapapun yang Tidak memihak. tidak memihak. Saya sudah sempat kali saya. Tapi TPP ini kan sebagian besar pengurus yang sekarang, Bang. Enggak juga. Enggak juga. Tapi mungkin keberpihakan itu pasti ada. Keberpihakan itu kan banyak cara. Ya. Bisa kedekatan pribadi, bisa kedekatan emosional, Ya. bisa sama sekolah, macam-macam itu. Ya. Tapi yang penting jangan subjektif. Terus, ya. Dinda Anis, Dinda kan pernah ketua KONI di Pekanbaru. Ya. Selama 4 tahun jadi ketua KONI, karena waktunya memang 4 tahun. Itu misalnya anggaran di KONI itu yang dari pemerintah tidak mencukupi, kurang itu. Dan itu juga akan bakal terjadi di Provinsi Riau. Karena dalam musyawarah musrembang ya, itu
ditetapkan anggaran KONI untuk 2026 itu di DPR sebesar 10 miliar. Jauh sekali ya. 10 miliar itu kalau untuk KONI yang sebesar ini 60 cabur, saya rasa sangat tidak memadai. Nah, kira-kira apa yang bisa Dinda lakukan kalau dana yang bantuan pemerintah itu berkurang? Ya, memang secara teori Ya, ada beberapa sumber dana. Yang pertama CSR, ya, Corporate Social Responsibility-nya perusahaan. Tetapi ini teori ya, Pak. Secara praktek memang nggak sulit mendapatkannya. ya, Kenapa? Karena CSR ini sebagian kebijakan perusahaan itu tidak mengarahkan dananya itu ke olahraga, lebih ke PKBL, program kemitraan bina lingkungan, melalui UMKM, apa segala macamnya yang terdampak oleh perusahaan itu sendiri. Itu kebijakan. Walaupun itu ya palingan ya sifatnya jutaan saja, di bawah 10, 5, di bawah standar lah ya. Saya pikir untuk CSR ini perlu satu kekuatan penuh. Itulah salah satunya fungsi kekuatan ketua KONI ini. Dia nanti yang akan mengumpulkan potensi-potensi yang bisa mendorong agar CSR ini bisa, perusahaan ini bisa merekomendasikan sebagian CSR-nya itu masuk ke pembinaan olahraga. Karena CSR itu hukum di situ, Pak. Kebutuhan kebijakan dari perusahaan kami arahkan CSR-nya ke sini, ke masjid, ke UMKM, ke ambulan, segala macam. Yang poin olahraga nggak ada, Pak. Sifatnya hanya proposal kegiatan saja. Setiap kita kegiatan masih proposal, betul 2 juta, atau 5 juta gitu kan. Nah, yang kita inginkan itu adalah seperti teorinya dalam pembinaan olahraga ini ada namanya bapak angkat, ya kan? Sampai sekarang ini belum terwujud nih. Perlu dorongan kekuatan politik yang kuat, mulai dari gubernur, DPRD, ketua KONI itu sendiri sebagai lokomotifnya, kemudian dia mengajak gubernur dan DPRD untuk bisa memberikan sebuah kebijakan. Nah, apakah itu dalam bentuk perda? Perda olahraga kita udah ada di mana? Perda belum. Olahraga. Apakah dalam bentuk perda olahraga, perda nanti itu akan menjadi pergub, ya kan? Ya. Seluruh CSR perusahaan itu wajib, misalnya kan? Iya. Dan kita ada perda kita ada perda TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan. Di perda TJSP ada. Tapi Melalui CSR itu. CSR itu mengatur tentang CSR, Pak. Oh. TJSP kan CSR itu bahasa Inggrisnya tanggung jawab sosial perusahaan, Yeah. bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, dalam perda TJSP itu tidak ada juga yang mengatur bahwa ada wajib ke olahraga, karena ada. Tapi kan memang ada beberapa segmentasi yang harus dibantu oleh CSR. Nah, itu kendala kita, Pak. Dengan 10 miliar KONI Riau tahun 2026, ini memang ketua KONI ini siap-siaplah untuk full time mengurusin KONI ini mencari uang. Karena kalau 10 miliar itu KONI Kota Pekanbaru masa almarhum Pak Izamli Yaakob itu pernah 12 miliar loh. 12 miliar. 12 miliar. Ini provinsi ya? Kami dulu pernah 12 miliar. Nah, kalau Bekares yang ditanya lah, Iya. banyak kan. Iya. Nah, baru pernah 12. Nah, masa itu pertama, kedua, yang ketiga, Iya. kedua, ketiganya masuk. Mengkalis pernah 18 miliar malah. 18 ya. Ya. Nah, ini artinya itu saya katakan ini tantangan. Tidak dalam hal manajerial tim yang membina olahraga juga, tapi bagaimana dia bisa menjadi sosok yang dirasa mempunyai kekuatan. Kalau dalam negara kita masih, Bang, kekuatan politik itu masih nomor 1, Bang. Kekuatan politik yang bisa dia drive untuk mendapatkan dana CSR, kemudian menitipkan cabur-cabur ini sebagai anak angkat dari perusahaan-perusahaan, dengan misalnya Poli mana Mario Kepri misalnya, Mario Kepri PBPSI tanggung jawab ya, misalnya kan. Mana lagi nanti yang di sini mungkin BUMN-nya ada Angkasa Pura apa hobinya di sana, entah golf entah apa kan, nah titik di situ, gitu kan. Nah, dan model itu
perlu orang yang kuat dan punya waktu yang cukup, dan kemudian punya terobosan-terobosan yang bernasional. Iya. Bisa nggak Dinda menyimpulkan turunnya olahraga prestasi Riau ini karena tidak ada uang dan tidak pedulinya pemerintah? Misalnya begini, hibah itu kan dari pemerintah, Bang. Iya. Tapi hibah ini kan tidak mencukupi. Lalu Anies bilang itu tergantung juga kepada sang ketua. Pintar nggak dia melakukan lobby misalnya dengan narasumber, dengan perusahaan BUMD misalnya kan. Nah, kalau dia tidak bisa misalnya ketika ditanyakan kenapa olahraga ini bisa 12 besar sekarang Pak, padahal dulu 6 besar gitu. Ya uang tidak ada, pemerintah tidak perhatian ke olahraga Riau ini. Nah, itu menurut Dinda seperti apa? Jadi sebenarnya Bang, itu tidak bisa dijadikan alibi, ya kan? Kita kembali ke aturan, kenapa KON ini dibentuk, Bang? KON ini dibentuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga prestasi. Ya. Membantu pemerintah. Artinya dia harus muncul sebagai organisasi yang memang membantu pemerintah apapun kondisinya. Ini dia harus pertama lobby APBD. Ya. Kalau 10, bagaimana dia bisa membantu melobi APBD? Ya. Pak Gop, yang kami bantu olahraga ini begini. Ya kan? Nah, indikator dari pemerintah itu banyak, Bang. Ada gini rasio lah, ya kan? IPM lah, yang pengaruhnya kan? Ya. Itu bisa kita sandingkan. Pak Gop, dengan kita membina olahraga ini, IPM kita bisa loh naik seperti ini. Ya. Gini rasio kita bisa loh naik seperti ini, gitu misalnya kan? Nah, apa yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah sehingga memang betul-betul olahraga prestasi ini membantu pemerintah, ya, tidak membebankan. Ya. Kalau pemerintah merasa terbantu dalam Bukan pemerintah nggak peduli ya? bukan pemerintah nggak peduli, Bang. Ya. Pernah dulu, Bang, mohon maaf nih, saya cerita tentang kami. Pekan olahraga kota, kami nggak ada uang, Bang. Cuma 1,2 miliar anggarannya. Dan saat itu saya panggil pengurus-pengurus KONI, kita membuat pekan olahraga kota ini antar kecamatan. Ini pertama baru di Pekanbaru. Dan mungkin yang terakhir, ada lagi. Iya. Pertama, antar kecamatan dan dipertandingkan hampir semua cabur kecuali golf, ya kan, yang nggak ada. Iya. Iya. Nah, saya ngomong sama Pak Wali, dengan anggaran 1,2 miliar ini tidak cukup, tetapi ini bisa menggerakkan 4.290 manusia yang menikmati anggaran ini. Ada pelatih, ada atlet, ada wasit, ada supporter. Iya, bagaimana saya melihatnya gini? Udah, kita adakan. Pokoknya semua nanti kecamatan, kontingen punya kecamatan, nanti tanggung jawab kecamatan untuk mencari anggaran lagi. Terbantu kan, Bang? Ya. Nah, saya hanya melaksanakan anggaran. Datang saya ke Kadispora, Bang Doni waktu itu, Bang, bantu saya venue, tolong rekomendasi free kan, kita untuk pembinaan olahraga. Ini Bang penikmatnya, ini di Bang ini. Oke, gratis Bang pakai dulu. Dah, tinggal kita beli baju, honor wasit, biaya pertandingan, itu lebih baik. Itulah kami kelola, Bang. Alhamdulillah jalan lancar, Bang. Nah, itu yang saya maksud, bagaimana seorang leader itu juga nanti bisa dia memanfaatkan sumber daya yang ada, meskipun 10 miliar di atas kertas, tapi bisa dia bekerja dengan 50 miliar, Bang. Betul. Iya, betul. Nah, Ya. begitu maksudnya, Bang. Baik, Dinda. Jadi Jadi mungkin abang simpulkan kalau dia tidak bisa membantu pemerintah, tidak bisa memanfaatkan apa yang ada, sebaiknya nggak usahlah jadi ketua KONI, iya kan? Betul. Oke. Pertanyaan Dinda ini Itu abang. pas saya itu, Bang. Iya. Itu ada di DRT, Bang. Ada di Saya kembalikan ke Bang Darman. Menurut Bang Darman, mampu enggak salah satu calon ini, mungkin Edi Basri ya, karena Iskandar Husin sudah teruji 4 tahun ini. Mampu enggak dia memanfaatkan duit 10 miliar itu dengan tambahan-tambahan lainnya? yakin saja mampu.
Mampu ya? Yakin dia mampu. Karena saya waktu diskusi sama dia itu, ketika dia seandainya dia terpilih nanti, tugas pertama dia di DPR merampungkan Perda Olahraga. Ya kan? Perda olahraga ya? Perda Olahraga itu udah janji dia. Belum ada. Belum ada sampai sekarang. Dulu kita pernah mau bikin di zamannya Pak Mas Nur dulu di DPR ya. Nah itu terbengkalai, tapi ini kita minta jadi mudah-mudahan merampung. Dia janji merampung. Karena dia di DPR ya Bang? Ya, jadi gini, di Perda itu di daerah-daerah lain pun cabur itu nanti kalau dia mengadakan kejuaraan, kejurnas atau di Riau atau kejuprok ya, itu nanti bukan dari KONI lagi dia di Perda itu bisa langsung minta ke budgetnya pemerintah. Nah ini salah satu ya. Nah ini kalau betul-betul itu jalan bagus. Karena kenapa? Yang sekarang ini terjadi yang Denny bilang tadi itu adalah sekarang lah banyak yang mengeluh ke saya kan. Bang, kan kami tiap mau pergi kejuaraan, kejurnas ini alasan uang nggak ada. Kalau semua bilang uang nggak ada, ya ngapain? Toko nih kan. Nah, kalau dulu kita waktu mulai zaman pertama itu kan Pak Rusdi Jainal itu ketua KONI, lantas diserahkan ke Pak Yeye. Itu Pak Yeye itu di jalan apa angkat? Pak Yerman ya. Itu rapi itu, turun rumah itu udah mulai jalan apa. Sekarang kan bisa kita carikan, ya kan? Misalnya jadi karate berapa berangkatnya? 3 bang, kan ini kayak medali itu. Nah kalau memang itu kan bisa dicarikan kemana, bapak angkat yang mana mau kita hubungi gitu. Jangan stuck di situ kita, yang sekarang ini kan dia stuck jadinya. Kalau kita bicara cabang olahraga mau ke jurnas ini lantas tidak bisa ikut. Kayak saya Persambi, wakil ketua Persambi ya, mau ada PON bela diri kemarin ya, kan sulit cari uang. Akhirnya kan ketuanya Robert Hendriko kan mencarikan uang gitu. Artinya kalau begitu terus, ya kan, apa fungsi KONI di situ? Nah, fungsi KONI itu selama kita dulu ya, sebelum ini itu kita carikan ada akal walaupun berapapun dapat mereka berangkat. Nah ini barangkali tambal sulam itu yang seperti Anies bilang tadi ya, kita harus baik beberapa orang. Kalau dulu kan ada CEPON, ada RAPP, ada banyak, ada sekarang Sinar Mas, ada macam-macam ini banyak. Malah sekarang ada Grinas kan. Grinas itu aja kita udah bilang, udah mau ngobrol, bisa pakai bantu untuk olahraga, apa-apa nggak bisa ya. Ya kan? Jadi ini yang harus mulailah kalau siapa yang terpilih. Tentu kalau yang bisa itu tentu seperti Anies bilang tadi, tentu ketua yang energik, yang cekatan, yang punya yang visioner untuk olahraga. Gitu. Tapi kalau tidak ya kayak ini. Sekarang untuk apa kita? Sekarang saya tanya ini. Mati-matian semua tim, ini bikin tim untuk menjadikan ketua ini, ketua sendiri sakit. Gimana coba? Nah, lantas begitu, aku kasihan loh itu, dipaksakan saudara. Aku yakin ditanya hati kecil Pak Is ini, pasti tidak mau dia. Tanya hati kecil, boleh di sana. Tapi ini kan karena dorongan bahwa kalau nggak ada kena maju dia kami belum tahu dipakai sama pengurus yang ini, kan itu isunya itu juga. Artinya apa? Cobalah untuk menjadi pembina olahraga itu betul-betul prestasi dipikir gitu. Bukan jabatan kita, prestasi itu apa? Kadang kita sampai lupa itu kalau kita di pengurus KONI itu jabatan kita apa. Ketika kita rapat untuk menumbuhkan satu cabur itu kan kita bahas itu. Kita lupa kita tuh sebetulnya di bidang itu, tapi semua kita mengarah ke bagaimana atlet itu berprestasi, kemana mau dia try out-nya kemana, ini semua dua ramus semua itu. Bahkan akibat prestasi itu juga membantu naik nama Riau. Misalnya atlet kita dulu pernah ikut SEA Games, Asian Games, bahkan ada yang ikut Olimpiade.
Baik, Bang, karena waktu kita juga udah hampir habis, saya minta Bang Anies lah dulu memberikan komentar terakhir menyusul akan diadakannya Musprov KONI ini Januari nanti. Kira-kira apa yang ingin Dinda sumbangkan pikiran terhadap KONI ini yang mungkin tadi belum sempat kita bicarakan. Silakan. Ya, Musprov ya, Musyawarah Olahraga Provinsi ini adalah forum tertinggi dalam menyusun semua kebijakan, roadmap dan apapun namanya ada di Musprov ini di tingkat provinsi. Nah, saya karena tidak menjadi pemegang suara tapi berpesan kepada pemilik suara yang ada di Musprov, tentunya jadikan Musprov ini sebagai tempat pertama mengevaluasi diri internal KONI, kenapa kita turun prestasinya, kemudian kenapa kita secara finansial juga tidak mencukupi, kenapa bonus juga tertunda, segala macam. Semua permasalahan olahraga evaluasi di situ. Ya. Baru nanti setelah kita mengevaluasi, disitulah kita bisa menyimpulkan siapa sosok yang bisa melakukan perbaikan terhadap yang sudah kita evaluasi ini. Nah, saya pikir alur berpikirnya harus seperti itu. Maka saya berpesan kepada seluruh ketua cabur dan ketua KONI kota, Pemilik suara lah. Ya. Jadikan ini sebagai ajang untuk meningkatkan olahraga prestasi. Pilihlah yang pantas gitu ya. Pilihlah yang pantas. Karena dari hasil evaluasi, tanpa ada evaluasi dulu sebelum kita memilihkan dengan euforia, dengan iming-iming apa segala macam, saya pikir ya keluarga kita akan gitu-gitu. Oke, itu Bang. Baik, Bang Darman, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya juga sebenarnya bersama. Ketika yang ini penting kali adalah KONI kabupaten kota ya. Ketika kita memberikan dukungan itu, juga sebaiknya juga ikut melihat siapa figur yang akan diusung sebagai calon ketua KONI yang akan memprestasikan anak-anak Riau sendiri di ajang nasional nantinya. Artinya apa? Sebelum dia berikan itu, berikanlah kepada orang yang tepat gitu. Ya kan? Artinya apa? Saya tidak mau juga kalau ini dia sekarang kan terus terangnya kan dua di sana. Kalau dari dua ini terpilih satu, yang satu jangan dibuang lah. Dia tetap masuk ke organisasi ini, sehingga sumbangsi pemikirannya harus kita pakai karena pengalamannya pasti ada, ya kan? Jadi itu penting. Jadi artinya ialah yang pemberi hak suara kita carilah yang paling pas. Gitu juga cabur, gitu. Cabur berikanlah kepada yang kira-kira pantas, gitu. Sehingga tercapai cita-cita kita mengangkat anak-anak kita di Riau ini berprestasi dalam olahraga. Gitu. Jangan stuck lagi lah. Begitu mau dikirim kita tidak punya uang. Nah, itu kalau aku pusing kepala itu kalau kita di KONI kan nggak bisa dikirim tapi tidak punya uang. Biasa kita kasih kusuk kalau zaman mendiang Pak M. Ini mana kita cari ini? Kan itu kita harus mencari diri kebijaksanaan kan siapa perusahaan yang mau jadi bapak angkat kan itu. Ini yang harus kedepannya sama-sama kita tujuan kita memajukan olahraga di Riau ya. Itu aja tujuan kita sudah itu yang penting sekali adalah yang tadi jadinya nanti Perda olahraga sudah itu ada yang tak kalah penting. Dari dulu kita bercita-cita mendirikan di sini sport science itu tidak belum terlaksana ya. 4 tahun ini kan juga dari benahi itu pernah kita kita coba 2000 dulu itu dan terjadi ya di UIRS atau di UNDRI
kita minta kepada ini kalau seandainya dia nanti terpilih, Ya. itu harus dua hal penting, Baik. sport science sama Baik. olahraga. Insya Allah kita bicarakan masalah ini di waktu yang lain. Oke, sip. Terima kasih. Itulah perjumpaan kami dan masukan yang sangat berharga dari mantan pengurus-pengurus KONI yang ada di Riau, dan ini menurut kami sungguh masukan yang sangat luar biasa. Sampai berjumpa di lain waktu dan selamat sore Bang Darman. Terima kasih banyak. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya.